Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku sekalian. Ya, kita kembali bersyukur untuk kasih setia untuk kebaikan Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur karena kita telah melewati 11 bulan dan ini adalah minggu pertama di Desember, minggu pertama di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Karena itu saudaraku sekalian, ya, kita bersyukur ya bahwa Tuhan telah memimpin dan menyertai 11 bulan yang telah kita lalui ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini menjadi bulan yang sangat penting karena bulan di mana kita akan mengakhiri tahun ini, ya bulan di mana kita akan melakukan evaluasi, kita akan melakukan perenungan dan lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, ya biarlah kita boleh melihat bahwa di bulan ini kita boleh mengetahui lebih akan rencana Tuhan bagi kita di tahun mendatang. Saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dan saya rindu bahwa firman Tuhan ini juga bisa menjadi sebuah bahan perenungan bagi saudara, ya, merenungi apa yang telah saudara lalui di dalam kehidupan saudara di 11 bulan ini. Tema khotbah saya adalah menghargai kesempatan yang diberikan, ya. Jadi menghargai kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara bisa mencatatnya sehingga nanti saudara bisa membacanya kembali. Perhatikan firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma." Ayat ke-8, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang sederhana, singkat, memberitahu pada kita atau berbicara tentang kesempatan. Ya, melalui perikop ini kita bisa menemukan apa itu kesempatan. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya ketika kita berbicara tentang kesempatan, ya ini bukan satu kata yang baru, bukan satu kata yang asing bagi saudara. Kenapa? Karena setiap kita ya pernah mendengar, bahkan ya seringkali kita juga mungkin mengucapkan akan kata ini, kesempatan. Nah saudaraku sekalian, mungkin juga di antara saudara, ada banyak di antara saudara. Saudara mungkin punya pengalaman dengan kata ini, kesempatan. Saudaraku sekalian, mungkin ada di antara saudara yang pernah punya pengalaman dengan kesempatan. Ya mungkin karena saudara pernah memperoleh kesempatan, sehingga ya saudara melihat ya kehidupan saudara itu mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin ada juga di antara saudara yang pernah merasa bahwa menyesal karena saudara telah melewatkan kesempatan ya di dalam kehidupan saudara. Nah, apapun yang terjadi, saudaraku sekalian, kesempatan selalu menjadi hal yang sangat luar biasa. Amin. Ya, kalau kita berbicara kesempatan, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kesempatan. Ya, saya percaya saudara bahwa ya, saudara tahu apa itu kesempatan. Tapi sebenarnya, ya, apa yang dimaksud dengan kesempatan? Ya, mengapa kesempatan itu bisa menjadi satu hal yang begitu luar biasa, begitu menarik bagi kita? Saudaraku sekalian, mari. Ada satu definisi sederhana tentang kesempatan dan mungkin ini bisa menjadi ya dasar di mana kita mengerti lebih tentang kesempatan. Kesempatan adalah sebuah momentum atau waktu yang sangat penting serta berharga yang bisa memberikan nilai tambah dan hasil lebih yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Itu kesempatan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, orang Yunani menggambarkan kesempatan seperti ini. Kesempatan itu seperti adalah seorang yang gemuk, pendek, ya, badannya itu licin, ya, seperti minyak gitu loh. Lalu larinya itu kencang sekali, cepat gitu, ya. Dan sebagian besar rambutnya itu botak. Ya. Dia hanya mempunyai sedikit rambut, yaitu pas di ubun-ubun.
itu adalah kesempatan, dan orang Yunani menggambarkan kesempatan seperti ini, ya. Jadi untuk menangkapnya, orang-orang itu harus menangkap rambut yang ada di ubun-ubun, yang berada di ubun-ubunnya. Nah, gambaran ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk menangkap sebuah kesempatan itu memang tidak mudah. Dan saudaraku sekalian, seturut dengan definisi yang di atas, itu menjelaskan kepada kita apabila kita bisa menangkap atau mendapatkan sebuah kesempatan, lalu kita bisa memanfaatkan dengan baik, ya, maka kesempatan itu akan mengubahkan hidup kita. Amin, saudaraku. Seperti saya katakan, mungkin saudara ada yang punya pengalaman. Ya, kadang saudara pernah punya kesempatan bertemu dengan seorang distributor contohnya, ya, lalu hanya saudara sukses di dalam usaha saudara. Atau saudara ya pernah punya kesempatan, ya, saudara memasukkan tender saudara dan tender saudara itu diterima dan itu mengubahkan hidup saudara. Banyak lagi saudara, ya. Oleh sebab itu, apabila kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan lalu memanfaatkannya dengan baik, maka hidup kita akan berubah. Saudaraku sekalian, Yusuf mendapat kesempatan untuk menyingkapkan, menafsirkan mimpi Firaun, ya, melalui penyertaan Tuhan, dan akhirnya itu mengubahkan hidupnya. Dia menjadi orang kedua tertinggi, menjadi seorang perdana menteri yang sangat dipercaya Firaun, dan dia bisa membawa keluarganya untuk pindah dan tinggal di Mesir, kota satu bangsa yang besar, yang kaya, yang makmur pada waktu itu. Saudaraku sekalian, Daud mempunyai kesempatan untuk melawan Goliat, lalu membunuh Goliat, ya, karena penyertaan Tuhan, dan akhirnya itu menjadi batu loncatan, menjadi jalan dia menjadi raja berikutnya setelah Saul. Zakius, dia mempunyai kesempatan. Ya, Yesus mau berkunjung ke rumahnya. Dan akhirnya dia bisa bertobat, diselamatkan, dan dia punya hidup jadi benar. Paulus mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia memperoleh kesempatan dikunjungi oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik. Dan hidupnya kemudian berubah dan dia menjadi alat Tuhan yang begitu dahsyat. Saudaraku sekalian, di sini kita mengerti bahwa kesempatan itu adalah sebuah kekuatan yang mampu mengubahkan hidup dan masa depan seseorang bagi mereka yang bisa menghargai. Maksudnya bisa menyadari dan bisa memaksimalkan kesempatan yang datang dalam hidupnya. Jadi saudaraku sekalian, saya tidak tahu berapa banyak kesempatan yang pernah datang dalam kehidupan saudara. Berapa banyak kesempatan yang saudara ya bisa peroleh, lalu saudara bisa maksimalkan. Dan saya juga tidak tahu berapa banyak kesempatan yang telah saudara ya lewatkan, saudara buang begitu aja. Tapi saudaraku sekalian, hari ini kita belajar. Belajar untuk mengerti, menghargai sebuah kesempatan. Dan saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang menghargai kesempatan, menjadi satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa kita harus menghargai sebuah kesempatan? Saudaraku sekalian, kita harus menghargai sebuah kesempatan. Karena yang pertama, seseorang yang menghargai kesempatan adalah seorang pribadi yang mengerti, menghargai semua pemberian Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Kitab Efesus pasal ke-5, 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita menemukan ada berbagai bentuk ya kehidupan orang Kristen.
Ada orang Kristen yang sangat amat mengasihi Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang biasa-biasa saja mengasihi Tuhan. Dan ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini adalah bentuk kehidupan orang-orang Kristen bisa kita temui hari ini. Ya, dengan kata lain, ya ada 3 golongan ya kehidupan atau orang Kristen di dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu saudara ada di kelompok atau golongan yang mana. Saya nggak tahu saudara ya berada di golongan yang sangat mengasihi Tuhan atau biasa-biasa mengasihi Tuhan atau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi satu hal yang saya ya mau ingatkan adalah kita harus bersyukur ya. Bersyukur kalau hari ini Anda dan saya kita bisa menjadi orang Kristen. Kita harus bersyukur kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Coba bayangkan saudaraku, dari sekian banyak orang di dunia ini, ya kita perkecil skalanya, dari begitu banyak orang di Sumatera Utara atau di kota Medan saudaraku, ya Tuhan memilih kita, Tuhan memilih Anda dan saya untuk diselamatkan. Ini luar biasa, ya dosa kita diampuni dan dihapuskan. Semua kesalahan kita saat kita percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saudaraku sekalian, kita diberikan tempat di sorga. Lalu hidup kita itu dipulihkan dan hidup kita itu diberkati. Oleh sebab itu ini harus menjadi dasar kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari karya Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Sebab sebelum kita menjadi orang Kristen, kita hidup di dalam dosa. Ya. Kita punya hidup tidak ada nilai kekal. Lalu kita hidupnya untuk diri kita sendiri, saudaraku. Ya, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Bahkan tanpa kita sadari, hidup kita itu berjalan menuju kepada neraka. Tapi Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia, Dia mati di atas kayu salib, hanya untuk menjadi jalan pendamaian dan jalan penebusan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa dan kematian yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, semua yang Tuhan Yesus telah lakukan, semua yang telah Tuhan Yesus kerjakan, itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan agar kita bisa hidup bersama dengan Dia kembali. Seperti ya, rencana penciptaan awal daripada Tuhan. Di mana Tuhan dan kita, Tuhan dan manusia bisa senantiasa bersekutu ya, dan manusia itu bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Ini menarik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saat kita menjadi orang Kristen, saudara perlu mengerti bahwa ini adalah kesempatan kita untuk hidup benar, ya, untuk hidup kudus, hidup diberkati, menjadi berkat, dan hidup memuliakan Tuhan selalu. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita perhatikan. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya. Karena itu saudaraku sekalian, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Ya. Setelah kita menjadi anak Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus hidup. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita mesti hidup ya seperti yang Tuhan mau. Ya, karena itu Tuhan punya rencana. Ya, dan itu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi kalau hari ini ya kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, kita hidup semau gue, kita hidup sembarangan, kita hidup sembrono, ya kita hidup kompromi dengan salah dan dosa,
Ya, kita tidak peduli dengan hal kekudusan, kita tidak peduli dengan hal-hal ya kebenaran, kita nggak peduli dengan ya perintah-perintah Tuhan. Saudaraku sekalian, itu artinya saudara tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, saudara tidak menghargai kesempatan yang Tuhan ya berikan, dan itu artinya saudaraku sekalian, saudara adalah orang yang tidak menghargai pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat ke-12 sampai 13. 2 Tawarik 33 ayat 12-13, dalam keadaan yang terdesak ini, ya berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, ya berusaha melunakkan hati Tuhan. Allahnya, ya sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Lalu kita lompat ke ayat ke-16, pasal yang sama. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudaraku sekalian, pada saat Hizkia meninggal, ya Hizkia itu meninggal di dalam keadaan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Walau sebelumnya dia sempat ya hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika ya Tuhan beri dia kesempatan, dia bertobat, lalu dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan sampai pada waktu dia meninggal. Dan ketika Hizkia meninggal, anaknya Manasye kemudian menjadi raja menggantikan dia. Manasye menjadi raja di umur 12 tahun dan dia sempat memerintah Yehuda selama 50 tahun lebih. Saudaraku sekalian perhatikan, setelah satu waktu memerintah, ya Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia membawa berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang telah Tuhan punahkan, yang telah Tuhan hancurkan. Bukan saja dia mendirikan mezbah-mezbah penyembahan, tapi dia menaruh berhala-berhala di dalam rumah Tuhan. Dan saudaraku sekalian, semua yang Manasye lakukan itu membuat Tuhan marah. Itu membuat Tuhan murka. Lalu Tuhan menyerahkan Manasye dan bangsa Yehuda ke tangan Asyur. Saudaraku sekalian, mereka diserang, mereka dikalahkan, dan Manasye ditangkap, ditawan ya oleh bangsa Asyur. Dibawa ke tempat di mana bangsa Asyur itu berkuasa. Saudaraku sekalian, perhatikan. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahannya, Manasye ingat Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca, 2 Tawarik 33, 12-13, itu doa Manasye. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan bukan saja oleh Manasye, juga dilakukan oleh banyak orang Kristen. Pada saat hidup mereka baik, mapan, aman-aman saja, nggak ada masalah. Banyak orang Kristen melupakan Tuhan, banyak orang Kristen melupakan ibadah, banyak orang Kristen nggak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika mereka punya masalah, beban berat, bergumul, tertekan, ingat Tuhan, baru cari Tuhan. Banyak orang Kristen seperti demikian. Ya. Tapi saudaraku sekalian, kita selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita punya Tuhan yang setia. Artinya, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita melupakan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak melupakan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu ketika Manasye yang telah membuang Tuhan, yang melupakan Tuhan, itu berbalik kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan melihat pada Manasye, Tuhan mendengar seruannya, Tuhan mendengar doanya, lalu Tuhan memulihkan dia. Firman Tuhan berkata Tuhan membawa dia, mengembalikan dia di Yerusalem dan menjadikan dia raja kembali. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Manasye ketika dia dikembalikan ke Yerusalem oleh Tuhan,
ketika Tuhan menegakkan kedudukannya sebagai raja kembali, Manasye tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di ayat ke-16 yang kita baca, dikatakan apa? Manasye kemudian dia membangun, mendirikan mezbah Tuhan kembali. Dia membuang semua berhala-berhala penyembahan dia. Dan dia menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Perhatikan saudaraku. Manasye, sejak dia bertobat, dia berubah, dia kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Saudaraku sekalian, sejak itu dia menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Sejak Tuhan kembalikan menjadi raja, dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia hidupnya menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan dia mendorong bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, Manasye menyadari akan pemberian Tuhan, menyadari pemeliharaan Tuhan, menyadari akan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya rindu saudara menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara di dalam kehidupan saudara hari ini dengan baik. Oleh sebab itu hiduplah dengan baik sesuai yang Tuhan mau. Karena apa yang telah Tuhan berikan. Karena apa yang telah Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu mari lihat dalam hidup saudara. Lihat kepada kehidupan saudara hari ini. Semua yang saudara miliki. Semua kehidupan yang saudara jalani. Itu yang Tuhan berikan. Di dalamnya ada pemberian Tuhan. Di dalam hidup saudara ada pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup saudara ada kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, selagi saudara bisa hidup dengan baik dan benar, hiduplah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini. Amin. Hal yang kedua, mengapa kita harus menghargai kesempatan, atau kenapa penting menghargai sebuah kesempatan. Yang kedua, karena kesempatan bisa berlalu. Kesempatan bisa berlalu. Yohanes 9, Injil Yohanes pasal 9 keempat. Firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari ini saudara bisa duduk dan mendengarkan khotbah, serta melakukan aktivitas lainnya. Saya mau katakan bahwa hari ini, saat ini, waktu ini adalah milik saudara. Milik saudara. Akan tetapi besok belum tentu adalah milik saudara. Sebab saudara belum sampai di sana. Milik saudara adalah hari ini, saat ini. Di mana saudara bisa mendengar dengan baik, bisa duduk, bisa merasakan, bisa melakukan berbagai aktivitas. Karena itu saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk terlibat atau mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, bagi gereja, atau bagi mereka yang benar-benar terbukti perlu dibantu, saudara harus responi langsung atau dikerjakan langsung. Jangan menunda. Karena kalau saudara menunda, itu artinya saudara tidak mengerti bahwa besok belum tentu saudara akan punya kesempatan yang sama dalam hal yang sama. Ini hal yang sangat penting. Saya berikan contoh sederhana. Saudaraku sekalian, contoh. Paling belakang contoh. Kita menambah 2 LED baru.
Ya, karena beberapa kebutuhan semua dengan kita punya live streaming. Saudaraku sekalian, ya, ada orang memakai kesempatan dengan baik untuk ikut menabur. Ada yang mungkin berpikir nggak apa-apa, ya kasih, ya mungkin saya nggak perlu orang lain aja. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak setiap bulan menggalang dana untuk LED baru. Tapi begitu ada kesempatan, kalau saudara bisa menabur, saudara telah memanfaatkan mereka kesempatan dengan sangat baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini yang saya maksudkan. Kalau hari ini saudara ada kesempatan melayani, layani Tuhan segera. Karena suatu hari ketika saudara punya kerinduan untuk melayani, mungkin waktu dan kesehatan saudara sudah tidak mengizinkan. Kalau saudara punya kesempatan untuk bisa ikut kebaktian khusus, ikut kebaktian pengajaran atau pembinaan, saya mau katakan, hadiri kebaktian ini selalu dan dengan setia. Karena mungkin suatu hari, kalau saudara rindu, pengen ikut kebaktian seperti ini, mungkin saudara telah punya banyak kegiatan yang membatasi, menyita waktu saudara dan menghalangi saudara sehingga saudara nggak bisa hadir. Atau kalau saudara punya kesempatan untuk memberi seperti yang saya katakan ambil kesempatan untuk memberi, berilah. Karena mungkin suatu hari ketika saudara rindu untuk memberi, bisa saja kondisi keuangan atau finansial saudara itu telah berbeda. Di samping itu, saudara punya banyak kebutuhan dan juga saudara punya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga saudara tidak bisa memberi. Kalau saudara punya kesempatan untuk bersaksi kepada keluarga saudara, kepada teman saudara, bersaksilah dengan segera. Kenapa? Karena belum tentu ya, saudara bisa selalu ada bersama dengan mereka, selalu punya kesempatan berbicara dengan mereka, selalu punya waktu bisa duduk bersama dengan mereka. Belum tentu. Atau kalau saudara punya kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Lakukanlah. Karena mungkin suatu hari hati saudara bisa berubah menjadi egois, di mana saudara hanya mementingkan diri sendiri. Dan saudara tidak peduli dengan perbuatan baik apapun. Saudaraku sekalian, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apabila ada kesempatan di hadapan saudara, mari jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Jangan lewatkan kesempatan Tuhan berikan kepada saudara besok, lusa atau hari-hari mendatang. Begitu ada kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Di dalam perikop ini ada sebuah cerita yang sangat menarik. Saudaraku sekalian, ada satu anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Lalu anak muda itu bertemu Tuhan Yesus lalu bertanya pada Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa hidup kekal, punya hidup kekal. Lalu saudaraku sekalian, Yesus menjawab bahwa hanya satu saja yang dia perlu lakukan. Anak muda itu menjadi penasaran lalu dia tanya sama Tuhan Yesus, Yesus, apa itu? Lalu Yesus berkata, lakukan perintah Allah. Dan anak muda itu kemudian berkata, perintah yang mana? Perintah yang mana? Lalu Yesus mulai menjawab dan berkata kepada dia. Ya, dan isinya kurang lebih adalah 10 hukum Taurat. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah Yesus berkata demikian, anak muda itu kemudian menjawab. Dia berkata, semua sudah saya turuti. Wah, luar biasa. Ya, tapi bagi orang Yahudi memang tidak heran karena memang mereka hidup harus mengikuti
Ya, harus taat kepada hukum Taurat. Lalu Yesus kemudian berkata satu hal. Ya, kalau kamu mau sempurna, jualah semua harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudaraku sekalian, kita baca ayat ke-22. Matius 19:22, saudaraku sekalian, itu firman bilang begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yaitu maksudnya perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sebab banyak duitnya, ya nggak tahu mungkin dia punya banyak sekali batang emas dan lain sebagainya. Pokoknya ya dia dengar Yesus bilang, jual hartamu, kasih orang miskin dan ikutlah aku. Saudaraku sekalian, jelas Alkitab berkata setelah anak muda itu mendengar apa kata Tuhan Yesus, langsung dia balik badan dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, perhatikan, anak muda ini tidak menghargai kesempatan untuk bisa mengikut Yesus. Dia tidak menghargai kesempatan bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa anak muda ini tidak pernah tercatat lagi di dalam perjanjian baru. Ya, setelah dia punya kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus, Alkitab tidak mencatat lagi bahwa dia punya kesempatan kedua bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Enggak punya kesempatan lagi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kesempatan itu bisa berlalu. Oleh sebab itu kenapa kita perlu dan penting untuk menghargai sebuah kesempatan. Ya, karena kesempatan tidak datang kedua kali dan kesempatan itu bisa berlalu. Hari ini, saudara yang sudah berkeluarga, kalau saudara punya kesempatan mengasihi istri, punya kesempatan mengasihi suami, kasihlah pasanganmu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara ya punya kesempatan ya untuk ya hidup benar ya di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan keluarga. Ya. Kalau saudara saat ini punya kesempatan untuk setia, setia kepada pasangan saudara, setialah. Setia kepada gereja, setialah. Saudaraku sekalian, kenapa? Karena kesempatan itu bisa berlalu. Ya, kalau kita tidak hargai, kita akan kehilangan kesempatan. Yang ketiga, kenapa penting menghargai kesempatan? Yang ketiga, karena waktu dan hidup tidak ada orang yang bisa tahu kapan akan berakhir. Artinya waktu hidupmu ya itu tidak pernah ada satu orang pun yang tahu kapan itu akan berakhir. Kitab Ibrani 9:27 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kita bersyukur saudaraku sekalian. Kita mati, kita dihakimi. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita hidup benar. Ya, hidup yang menghargai kesempatan dengan baik, kita ke sorga. Kita gak perlu menderita. Tapi kalau mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mati, mereka dihakimi, mereka dihukum dan mereka akan masuk neraka dan menderita selama-lamanya. Kenyataan memberitahu kepada kita saudaraku hari ini. Tidak ada satu orang bisa tahu dengan pasti kapan hidupnya itu akan berakhir. Tidak ada satu orang bisa tahu dengan pasti kapan dia akan mati. Semua orang saudaraku itu bisa mati hari ini, bisa mati besok, bisa mati minggu depan, bulan depan dan seterusnya. Ada orang yang bisa mati mendadak karena serangan jantung atau karena kecelakaan. Tapi ada orang yang bisa mati karena penyakit, lalu dia matinya pelan-pelan. Tapi saudaraku sekalian, yang pasti semua orang akan mati. Dan yang menjadi persoalan, tidak satu pun orang tahu kapan dia itu akan mati. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau hari ini kita masih memiliki tubuh yang sehat, kemampuan untuk bergerak dengan leluasa, kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan baik, serta kita memiliki ya kemampuan di sisi financial, mari
Pakai kesempatan untuk berbuat dan melakukan sesuatu bagi Tuhan dan gereja dengan sebaik-baiknya saudara. Agar waktunya tiba, saudara bisa terima upah daripada Tuhan. Kita harus bisa menghargai kesempatan dan melayani Tuhan di berbagai kesempatan. Seperti yang saya katakan di poin yang kedua. Karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita punya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita punya hidup dan kita juga tidak tahu kita bisa hidup berapa lama. Kematian itu bisa datang setiap saat. Dan saudaraku sekalian, satu hal yang pasti, yaitu ketika kematian itu datang. Seperti yang sering saya katakan, apabila ada kebaktian penghiburan. Kalau kematian itu datang, kematian itu gak pernah kirim pesan dulu. Gak pernah ada pemberitahuan, gak pernah ada peringatan, gak pernah ada warning. Gak pernah berkata, Jimmy, 2 hari lagi, Selasa, jam 12 siang, aku jemput kamu. Gak pernah saudaraku. Gak pernah. Kalau itu kematian akan datang lalu dikasih tahu kita, itu gak apa-apa saudaraku. Masih sempat kok kita berbenah diri, bersiap. Tapi yang menjadi persoalan, itu kematian datang tuh tiba-tiba. Dan tidak satupun orang tahu kapan itu dia akan mati. Dan kita tidak pernah punya kesempatan mempersiapkan diri. Itu kenyataan. Saudaraku sekalian, saudara mungkin berkata, aku masih muda kok, hidupku masih panjang. Apalagi kalau ngikutin kata Mazmur 90, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Saudaraku sekalian, aku masih umur jicap, masih jauh, masih setengah abad kok, baru sampai jicap. Saudaraku sekalian, saya menguburkan banyak orang, mulai dari bayi, anak kecil, remaja, sampai anak muda. Artinya apa? Artinya Anda yang masih muda tidak menjamin Anda bisa hidup lebih lama daripada kita yang telah lewat setengah abad. Belum tentu saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita punya hidup berakhir. Kita bisa hidup sampai berapa lama, kita nggak tahu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, maka saudara harus minta kasih karunia Tuhan. Agar saudara bisa jeli peka dengan setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada saudara untuk melakukan sesuatu bagi dia. Dan untuk melakukan sesuatu bagi gereja ataupun bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga saudara bisa menerima upah saudara. Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita meninggalkan dunia ini, semua yang kita miliki di dunia ini gak bisa kita bawa. Saya sudah katakan berulang-ulang. Hanya 2 yang bisa kita bawa ke sorga. Artinya semua yang kita lakukan di bumi ini yang bisa menjadi harta dan upah kita di sorga, hanya pelayanan kita sama persembahan kita. 2 ini aja. 2 ini akan menjadi harta dan upah kita yang akan kita terima di sorga nanti. Saudara punya deposito, saudara punya batangan emas. Dari batangan sampai lintingan pun saudaraku kagak bisa dibawa kalau saudara udah mati. Oleh sebab itu mari, saat kita masih hidup, saat kita bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan, lakukan. Saudaraku sekalian, ada sebuah artikel yang sangat indah, yang saya baca dan saya percaya mungkin ada banyak di antara kita juga pernah baca, atau mungkin ada yang belum mendengar sama sekali. Saya tutup dengan artikel ini, dengan cerita ini, karena saya berharap dari cerita ini saudara belajar tentang apa yang disebut dengan kesempatan. Menghargai kesempatan, memaksimalkan kesempatan. Saudaraku sekalian, suatu hari ada seorang tentara, dia sedang cuti dan dia mau ke kota Chicago, dan dia berdiri di pinggir jalan karena sudah agak sore, dan mungkin dia menunggu nggak ada bus dan lain sebagainya. Dan dia berharap untuk sampai di Chicago sebelum malam. Lalu dia mencari tumpangan di pinggir jalan saudaraku.
Ya, dia mencari tumpangan menuju ke Chicago, ke Illinois. Ya, biasa kita lihat di film, ya, ketika di pinggir jalan ya, orang angkat-angkat tangan tunjuk minta tumpangan. Ya, itu disebut dengan hitchhiking yang sebenarnya ini melanggar aturan, nggak boleh karena berbahaya. Tapi bagi tentara tersebut, ya karena situasi akhirnya dia terpaksa melakukan demikian. Ketika beberapa kendaraan berlalu tanpa mempedulikan, ya, tiba-tiba dari jauh dia melihat sebuah mobil dan dia memberikan tanda. Dan tiba-tiba sebuah limosin kemudian pelan-pelan pinggir dan samperin dia. Lalu jendela pintu dibuka dan tentara tersebut berkata, boleh nggak aku numpang ke Chicago. Lalu yang punya limosin membukakan pintu dan ya mengajak dia naik. Saudaraku sekalian, ya kita tahu ya begitu masuk ya biasa basa-basi kenalan ya tanya nama siapa lalu ya kerja di mana tinggal di mana ya ngapain ke Chicago dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian ketika tentara dan pemilik limosin itu terus berjalan terus ngobrol tiba-tiba tentara itu mendengar bisikan dari Roh Kudus ya di dalam hatinya ya. Bisikan itu ya dia mau supaya Roh Kudus mau supaya itu tentara membagikan keselamatan ya. Berita keselamatan kepada si pemilik limosin. Dan saudaraku sekalian, ketika tentara itu mendengar ada bisikan dari Roh Kudus, dia kemudian mengeraskan hati ya karena si tentara berpikir, waduh, tadi saya baru melanggar aturan, sekarang mau memberitakan tentang Kristus ya. Lalu bukan hanya itu, ya dalam hati tentara itu berpikir, dia takut. Ya kondisi udah mau malam, ya sudah mau malam. Kalau saya beritakan Injil, lalu kalau pemilik limosin itu menolak, dia marah, dia suruh saya turun, saya bingung. Nanti mau ke Chicago-nya gimana? Dan saudaraku sekalian akhirnya udah, dia tidak pedulikan itu bisikan. Tapi bisikan daripada Roh Kudus di dalam hatinya itu semakin lama semakin kuat. Saking kuatnya sampai akhirnya si tentara itu nggak tahan. Ya, nggak tahan lalu dia berkata kepada pemilik limosin. Dia berkata, Pak, boleh tidak saya menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Saudaraku sekalian, pemilik limosin melihat tentara tersebut lalu berkata, boleh saja ya. Apa yang mau kamu tanyakan? Saudaraku sekalian, ketika mendapat persetujuan seperti itu, kemudian tentara itu berkata, Pak, maaf ya, misalnya kalau besok Bapak meninggal, Bapak ke sorga atau ke neraka? Tanya tentara tersebut. Saudaraku sekalian, suasana hening sebentar. Tiba-tiba si punya limosin bertanya ya, ngomong ke tentara dengan agak tegas. Kamu tahu tidak? Si tentara kaget gitu, wah marah nih. Si bapak marah nih katanya. Ya, kamu tahu tidak? Ya, lalu ya, tapi si tentara udah dia tenang aja. Tidak begitu lama yang punya limosin melanjutkan. Sesaat tadi sebelum saya memberi kamu tumpangan, ya, saya juga tiba-tiba memikirkan kalau saya mati besok, kayaknya saya akan masuk neraka. Artinya apa saudaraku? Artinya dalam perjalanan si tentara ada di depan dan sebelum dia melihat si tentara minta tumpangan, dia saat itu sedang berpikir, dia sedang memikirkan seandainya aku besok mati, aku masuk ke neraka. Jadi begitu dia menjawab, si tentara itu langsung bereaksi dengan sangat cepat. Tentara itu kemudian berkata, Bapak mau tahu nggak bagaimana caranya masuk surga? Saudaraku sekalian,
si punya limosin, si bapak tahu dia bakalan, ya dengan hidupnya sekarang dia bakalan masuk neraka. Dan dia sama sekali nggak tahu bagaimana bisa ke sorga. Oleh sebab itu begitu ditawarin, mau tahu nggak gimana ke sorga? Langsung si bapak menjawab, oh tentu saja aku mau. Saudaraku sekalian, singkat kata, si tentara itu kemudian mulai membagikan berita keselamatan mengenai Tuhan Yesus, ya, dan kemudian menantang si pemilik limosin untuk percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku sekalian, hal yang luar biasa terjadi. Si pemilik limosin itu kemudian membuka hatinya, dia mau percaya Yesus. Lalu dia bersedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu si tentara meminta dia menghentikan mobilnya. Lalu si pemilik limosin pelan-pelan meminggirkan mobilnya. Dan di sana saat mobil berhenti, si tentara kemudian membimbing, menuntun si pemilik limosin untuk doa terima Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, begitu doa itu selesai, si bapak menangis. Dia menangis, air mata itu meleleh turun ya ke pipinya. Dan kemudian dia berkata kepada tentara tersebut, kamu tahu tidak? Malam ini kamu sudah melakukan sebuah hal yang sangat besar bagi hidup saya. Dan saya tidak pernah akan melupakan ya, apa yang kamu sudah lakukan bagi saya. Saudaraku sekalian, kemudian mereka meneruskan perjalanan. Dan setelah satu waktu sudah masuk ke kota Chicago, maka tentara ini mohon diri, pamit. Dia minta stop, dia turun ya. Lalu ketika dia mau turun, si bapak yang punya limosin ini kemudian memberikan satu kartu nama dan berkata, ketahuilah hari ini kamu telah melakukan hal yang sangat penting bagi hidup saya. Kapan-kapan kalau kamu main lagi ke Chicago, hubungin saya di alamat ini. Dia kasih itu kartu nama. Dan kemudian mereka berpisah. Saudaraku sekalian, singkat cerita, 5 tahun berlalu, ya, dan tentara ini, ya, ada urusan, ada kebutuhan, dia harus ke Chicago lagi, ya. Dan ketika dia berangkat ke Chicago, dia ingat kartu nama yang pernah diberikan. Dia bawa itu kartu nama yang diberikan oleh pemilik limosin kepadanya. Saudaraku sekalian, ya, tentara itu pengen tahu kabarnya ya, karena dia udah percaya Yesus, pengen tahu kabarnya. Lalu dia mengikuti alamat di kartu nama. Ya, dan ketika dia sampai ya di alamat tersebut, dia kaget karena dia berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit. Sebuah gedung yang sangat tinggi, pencakar langit, saudaraku. Ya, tapi karena itu alamat yang diberikan yang sesuai kartu nama, maka si tentara masuk ke dalam ya perusahaan tersebut. Dan ternyata itu adalah salah satu perusahaan, kantor pusat, satu perusahaan raksasa Amerika. Dan ketika ditanya satpam dia mau ketemu siapa, dia kasih kartu nama. Dan dia berkata bahwa saya mau bertemu dengan bapak ini. Ya. Dan ketika melihat kartu nama ini, si satpam kaget. Saya bertanya, dari mana lu dapat kartu nama ini? Si tentara berkata, yang punya kartu nama ini yang memberikan kartunya kepada saya. Ya. Lalu si satpam langsung bilang begini, oke, kalau begitu bapak ya naik lift ke lantai paling tinggi, begitu keluar lift, belok ke kiri, ada satu sekretaris di sana, bapak tanya sekretarisnya. Dan saudaraku sekalian, lalu tentara tersebut dia naik ke lantai paling atas, ya, dan dia kemudian mengikuti arahan si satpam, ya, dan begitu dia lihat ada seorang wanita duduk di sana, dia tahu itu sekretaris. Dan saudaraku sekalian, langsung begitu sampai dia kasih kartu nama kepada sekretaris dan dia berkata, saya mau ketemu dengan bapak ini. Begitu sekretaris melihat kartu nama tersebut, sekretarisnya kaget. Kaget juga seperti satpam. Duh, dari mana bapak dapat kartu ini? Lalu ya seperti jawaban kepada satpam, si
Tentara berkata, wah ini ceritanya panjang sekali. Pokoknya yang punya kartu itu yang kasih saya, beliau yang kasih saya sendiri. Dan dia berkata kalau datang Chicago cari saya. Langsung sekretarisnya berkata, begini, Bapak sekarang tidak ada di sini. Ya, tapi bagaimana kalau Bapak ketemu istrinya, mau nggak? Oh, si tentara berpikir, oh ya udah. Nah, mungkin kalau Bapaknya nggak ada, saya ketemu istrinya juga boleh, kasih salam gitu loh. Ya, nah. Kemudian dia dipertemukan dengan istri yang punya limosin yang mengantar dia dan ternyata istrinya adalah seorang presiden direktur dari perusahaan tersebut. Dan ketika dia melihat kartu itu, dengan sopan dia bertanya kepada tentara tersebut, dari mana ya Bapak peroleh kartu ini? Ya. Tentara itu kemudian duduk bersama lalu dia mulai menceritakan dari awal pertemuannya dengan pemilik limosin tersebut, lalu bagaimana ya dia kemudian memberitakan Injil keselamatan kepada bapak pemilik limosin, lalu bapak itu ya percaya pada Tuhan Yesus, lalu berhenti buka hati ya terima doa, maksudnya dibimbing pakai doa terima Tuhan Yesus, lalu ya bapak itu ya bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, begitu selesai, si tentara menceritakan bahwa bapak itu ya telah terima Tuhan Yesus, ya, dan tentara itu telah membimbing dia doa terima Tuhan Yesus, lalu mereka berpisah. Si ibu ini tiba-tiba tangisnya itu meledak, dia menangis sedemikian rupa. Dan karena mereka telah bicara mengenai waktu, tanggal dan lain sebagainya. Istrinya kemudian berkata, saya mau sampaikan sesuatu. Dia berkata, suami saya begitu menurunkan Bapak, tidak begitu lama. Dia mengalami kecelakaan fatal dan suamiku mati pada malam tersebut. Suamiku tewas di malam tersebut. Ibu itu berkata, bertahun-tahun aku berdoa agar suamiku diselamatkan. Dan ketika mendengar dia tewas, dia mati. Istrinya berkata, saya mengira dia mati tanpa diselamatkan. Lalu aku marah sama Tuhan. Ya, dan dia meninggalkan gereja dan pelayanan selama bertahun-tahun. Saudaraku sekalian, perhatikan. Apa yang dilakukan oleh tentara itu adalah hal yang sangat penting. Ya, hal yang paling penting yang pernah terjadi dalam hidup pemilik limosin tersebut. Yaitu memberitakan Injil kepada dia sehingga si pemilik limosin bisa percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku sekalian, ada hal yang sangat utama, hal yang merupakan kunci dari semuanya itu adalah si tentara tersebut menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Si tentara tersebut memakai ya kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk memberitakan Injil. Dan dia beritakan Injil sehingga si pemilik limosin itu bisa percaya Yesus sebelum meninggal. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, Tuhan memberi kita banyak kesempatan. Tapi ada kalanya kita nggak tahu, nggak sadar, tidak jeli, atau kita tidak peduli dengan kesempatan Tuhan berikan. Saudaraku sekalian, kita tidak tahu hidup dan mati. Soal hidup dan mati adalah sebuah misteri. Kita nggak tahu kita mati kapan. Kita bisa hidup berapa lama, kita nggak tahu. Tapi saudaraku sekalian, mari kita belajar. Kalau hari ini, besok, lusa, minggu depan, ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani Dia. Tuhan beri kita kesempatan untuk bersaksi. Tuhan beri kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan beri kita kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Dia dan gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku sekalian, manfaatkan kesempatan tersebut. Hargai dengan baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak saudara untuk menenangkan diri dan renungkan. Saya percaya Tuhan pernah memberikan setiap kita kesempatan. Mungkin itu kesempatan untuk melayani,
kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk mengajak orang ke gereja dan lain sebagainya. Tapi saudara tidak menghargai kesempatan itu dengan baik. Saudara tidak melakukan kesempatan itu sehingga saudara kehilangan kesempatan tersebut. Saudaraku sekalian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memperhatikan dan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita masih bernapas, ada kesempatan yang Tuhan akan berikan pada kita. Hanya apakah kita akan peduli, apakah kita akan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak. Saudaraku sekalian, kalau nanti Tuhan memberi kesempatan kepada Anda untuk melayani Dia, mari ambil kesempatan tersebut, layani Dia. Adakan waktu untuk melayani Dia. Karena mungkin suatu hari ketika Anda rindu untuk melayani Dia, waktu dan kesehatan Anda sudah tidak mengizinkan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk menabur, untuk memberi, berilah. Pakai kesempatan itu dengan baik. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat bagaimana kau menghargai kesempatan yang Dia berikan kepada Anda. Karena suatu hari, mungkin saat engkau rindu untuk memberi, kondisi keuangan saudara telah berbeda. Kebutuhan saudara banyak, tuntutan saudara banyak, dan saudara tidak mampu untuk memberi. Saudaraku sekalian, renungkan talenta karunia, waktu yang Tuhan berikan, Tuhan taruh dalam hidupmu. Sadari saudaraku, pakai itu untuk melayani Tuhan. Pakai itu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan gerejanya. Semua talenta karunia, waktu, dan kesempatan yang Tuhan berikan, itu adalah agar saudara bisa memperoleh upah di sorga nanti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini Tuhan mengizinkan kita masih hidup. Adalah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan upah kita di sorga. Bekerjalah selama masih siang, karena apabila datang malam, maka tidak ada satu orang pun bisa bekerja. Haleluya, Jesus. Renungkan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena mengingatkan kami untuk menghargai kesempatan Kau berikan bagi kami. Kenapa berdoa? Mari Kau beri kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka boleh menyadari bahwa di dalam kehidupan mereka ada banyak kesempatan yang Tuhan telah berikan. Dan Tuhan Bapa berdoa, kiranya Engkau berbelas kasihan atas setiap kami. Apabila ada kesempatan-kesempatan yang tidak kami hargai, yang kami lewatkan, yang kami buang begitu saja. Tuhan Bapa berdoa, mari nyatakan belas kasihan. Tuhan tolong, Tuhan hadirkan kembali kesempatan dalam kehidupan kami. Agar kami bisa melakukan sesuatu bagi-Mu, bagi gereja-Mu, dan bagi mereka yang membutuhkan, yang benar-benar terbukti membutuhkan. Tuhan Bapa berdoa, mari anugerah kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dan berikan kami kekuatan, sehingga kami benar-benar mampu, mau sungguh-sungguh menghargai kesempatan yang datang di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa kesempatan itu belum tentu datang kedua kali. Dan kami tidak tahu sampai kapan kami bisa hidup. Ajar kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu, sempurnakan dalam diri hidup setiap anak-Mu yang percaya dan menerimanya. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa. Haleluya, amin.